Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha, rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita umur panjang hingga sampai di hari ini kita bertemu kembali dengan hari yang agung, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, siapapun yang menunaikan ibadah salat Idul Adha pagi ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Semoga semua kaum muslimin yang menunaikan ibadah salat Idul Adha pagi ini diberikan umur barokah, manfaat bagi agama, bangsa, dan negara serta umat manusia sejagat raya. Semoga yang sakit segera Allah sembuhkan. Semoga yang kesusahan Allah ganti dengan kesenangan dan kegembiraan. Dan semoga yang sedang menemui kesulitan, Allah Subhanahu wa taala segera menggantinya dengan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi ini bahkan sejak maghrib tadi, bahkan sejak pagi hari ba'da subuh 9 Zulhijjah, mengiringi pelaksanaan wukuf di Arafah, kumandang takbir sampai saling bersahutan kita dengar, yang menandai tibanya waktu berhari raya Idul Adha, yang tentu mungkin semua itu berkesan bagi kita. Terbayang orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, karena kita lahir ke alam dunia ini melalui jasa-jasa mereka. Selama lebih kurang 9 bulan 10 hari kita pernah numpang di rahim ibu, berlumuran keringat, bersimbah darah melahirkan kita, bahkan tidak sedikit yang berkorban nyawa. Lalu ayah kita setiap waktu mencurahkan tenaganya, berusaha sekuat tenaga, bekerja keras banting tulang untuk mencari, menafkahi, dengan rezeki yang halal bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya. Andaikan keduanya masih ada di dekat kita, dapatlah kita cium tangannya, kita peluk tubuh rentanya. Namun pasti ada di antara kita yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Ya Allah, tidak ada yang dapat kita lakukan di hari yang baik ini kecuali mendoakan mereka dengan kalimat Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, seperti halnya mereka pernah menyayangi kami sejak kecil. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, ketahuilah dan Engkau Maha mengetahui, sempit dada ini karena perasaan rindu berat kepada orang yang kita sayangi. Berat perasaan ini karena perasaan rindu terhadap mereka yang benar-benar kita cintai. Tidak ada yang dapat meringankan beratnya rasa itu kecuali kumandang kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Besar rasa sedih ini ya Allah, besar rindu kami ini ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Rabb. Sempit dada ini ya Allah, tetapi tidak ada yang dapat melapangkannya kecuali dengan kuasa dan kehendak-Mu yang maha besar, yang dapat melapangkan segala rasa dan perasaan ini. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
di hari yang baik dan dimuliakan ini. Jika memang kita betul cinta kepada kedua orang tua kita, apa yang bisa kita lakukan? Bagi yang memiliki rezeki dan mampu berkurban, berkurbanlah atas nama mereka. Bagi yang mampu untuk sedekah, infak, dan lain sebagainya, beramal saleh, lakukanlah semua itu. Bagi yang mempunyai kemampuan atau nihil kemampuan harta dan hanya bisa mengucapkan suratul Fatihah, kirimkanlah Fatihah untuk mereka. Karena pada sebuah kesempatan, sahabat Nabi yang bernama Sa'ad pernah berkata mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ummi matat, apa atasaddaq anha, wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Apakah boleh aku bersedekah untuknya ya Rasul?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Tasaddaq, bersedekahlah kamu untuk mereka, bersedekahlah kamu untuk dia." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, jika memang betul kita cinta kepada kedua orang tua, maka berkurbanlah untuk mereka. Karena ketahuilah, puncak dari kecintaan seseorang adalah kemauan untuk berkorban. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai ia rela menyembelih anak satu-satunya, mengorbankan keturunan yang paling ia sayangi, yaitu Ismail alaihi salam. Padahal sangat lama beliau menantikan kehadiran putranya itu. 86 tahun Ibrahim alaihi salam menunggu untuk mendapatkan keturunan yang diinginkan. Namun setelah mempunyai keturunan yang diinginkan, Allah menguji kecintaannya. Lalu berfirman kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, jika kau benar-benar cinta kepadaku, buktikanlah, sembelihlah Ismail." Hadirin rahimakumullah, dengan penuh kesadaran, dengan totalitas keyakinan, dan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segalanya, maka Ibrahim alaihi salam pun melakukan perintah itu. Namun dengan kuasa dan kehendak Allah, ia digantikan dengan seekor gibas atau kambing besar dari surga. Inilah pelajaran pertama, bahwa kita jika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah dan berbagilah, bukan berharap untuk dibahagi atau menerima bagian. Baik atas nama pribadi berkurbannya, atas nama orang tua atau keluarga. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa di zaman sekarang tidak sedikit dari kaum muslimin yang malas untuk berkurban, berinfak, sedekah atau wakaf, padahal ia orang mampu secara material? Penyebabnya adalah karena terpengaruh oleh godaan setan la'natullah alaih, yang senantiasa berbisik kurang dan kurang. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, dalam hal ini kikir atau pelit atau bakhil. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Sudah tahu ada pembangunan dan renovasi masjid atau musola, tapi ketika datang orang berdonasi untuk itu, muncul rasa takut kekurangan, sehingga berbisik dalam hatinya, "Kasih saja sedikit, jangan dikasih sama sekali. Nanti hartamu sedikit, hartamu berkurang, uangmu akan berkurang dan berkurang." Kaum muslimin rahimakumullah, hidup ini sangat singkat, hidup ini sebentar, hidup ini adalah sementara.
Kalau sampai kita salah langkah, maka penyesalan akan dirasakan di akhirat kelak. Nikmat yang sebenarnya di hari ini bukanlah harta kekayaan yang melimpah. Karena tidak sedikit orang yang berharta malah menjadi sengsara di akhir hayatnya. Tidak bisa menikmati kekayaannya yang melimpah tadi. Banyak orang yang sakit di akhir hayatnya, sementara harta benda yang melimpah tidak ada artinya, karena segala itu dilarang, ini dilarang dan lain sebagainya. Nikmat yang terbesar di hari ini bukan pangkat dan jabatan, karena sangat banyak orang yang berpangkat jabatan tinggi justru dengan pangkatnya itu mengantarkan dia ke pintu dan ke dalam penjara. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jika pangkat dan jabatan ataupun kekuasaan menjadikan satu-satunya cara untuk memuliakan diri, maka ketahuilah berarti Fir'aun yang paling mulia di muka bumi ini. Jika harta kekayaan yang banyak menjadi semata-mata untuk memuliakan seseorang, maka yang paling mulia di muka bumi ini adalah Qarun. Tapi ternyata tidak. Keduanya Allah laknat di dunia ini. Bahkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengabadikan Qarun melalui ayatnya, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Lalu kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia termasuk orang-orang yang sama sekali tidak dapat membela diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu nikmat yang paling besar adalah ketika seseorang dianugerahi harta kekayaan maupun kekuasaan, lalu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan yang berkurban di tahun ini, yang punya jabatan di hari ini, Allah berikan kemampuan untuk rela berkorban semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yakini serta yakini dan sadarilah bahwa harta kekayaan, pangkat jabatan dan kekuasaan hakikatnya adalah min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan suatu ketika pasti Allah akan mencabutnya. Konsep kita hidup di dunia terpatri dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, dan apapun yang melekat pada diri kita adalah berasal dari Allah, dan suatu ketika pasti akan kembali kepada Allah. Tanpa bisa, tanpa daya upaya, tanpa kekuasaan kita bisa menolaknya. Ketika ajal sudah datang, maka tidak bisa menolak semua itu. Oleh sebab itulah hiduplah di dunia ini dengan hidup yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan lupa diri, jangan lupa daratan. Segala sesuatu akan kembali kepada diri kita. Baik kita di dunia, insya Allah berbuah baik di akhirat kelak. Peribahasa mengatakan, siapa yang memanen, siapa yang menanam, dialah yang akan memetik hasilnya. Ingat bahwa dunia ini sekali lagi adalah sementara. Bahkan dalam sebuah pepatah dikatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu harus dijadikan sebagai sawah ladang yang dapat kita petik hasilnya di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau ingin tahu nasib kita selanjutnya, bagaimana keadaan kita di akhirat kelak, maka bagaimana sikap kita selama di dunia ini. Oleh sebab itu pelajaran kedua dari pelaksanaan Idul Adha ini adalah melalui kisah Ibrahim, kita harus memahami bahwa jadilah manusia yang senantiasa optimis dalam artian penuh harapan dan husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi Ibrahim alaihi salam 86 tahun menunggu kehadiran keturunan, tapi dengan penuh ketawakalan dan optimis serta penuh harapan, beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keturunan yang sangat-sangat mulia, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah,
Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Perhatikan kalimat doa yang disampaikan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahilah aku anak yang saleh. Kalau memperhatikan ayat ini, bahwa Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya, tidak meminta anak yang berprestasi, tidak meminta anak yang berkuasa atau tinggi jabatannya. Karena sudah kita tahu seperti tadi dijelaskan, bahwa harta kekayaan, kekuasaan, pangkat dan jabatan dapat menghantarkan diri kita, diri yang tidak dibentengi dengan keimanan, justru ke ujung penjara. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, didiklah anak-anak kita dengan baik. Jadikanlah anak kita sebagai ladang pahala bagi kita dalam membimbingnya. Apalagi di tengah kondisi zaman yang semakin tidak karuan. Berbagai macam pengaruh yang dikatakan orang sebagai racun dunia terus merasuk ke lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil sampai ke lingkungan terbesar. Bagaimana pengaruh orang tua terhadap anaknya diuji di zaman sekarang. Banyak orang tua yang lalai dengan anak-anaknya. Yang penting anaknya bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian yang layak, tanpa diperhatikan bagaimana pendidikan agama, peradaban dan keilmuannya. Ingat hadirin rahimakumullah, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya diberikan anak yang saleh, maka lahirlah Ismail. Kalau sudah menjadi anak yang saleh, maka kita tidak akan merasa risau di hari kemudian. Sampai-sampai ada sebuah pepatah, jika kita ingin tahu bagaimana nasib kita di alam barzah, jika kita ingin tahu bagaimana nasib kita di akhirat kelak, wahai para orang tua, lihat bagaimana perilaku anak-anak kita sekarang. Maukah mereka ngaji? Maukah mereka diajak sholat berjamaah? Ketika mereka menolak itu semua, pastikan, sadari bahwa di akhirat kelak nasib kita tidak akan ada yang mendoakan. Prihatin di zaman sekarang, ada anak-anak muslim, ada anak-anak muslimah di usia remaja menjelang dewasa, tidak tahu apa itu mukena, tidak tahu apa itu doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Wahai para orang tua, jangan berdiam diri dengan adab-adab anak kita. Karena suatu ketika Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Jangan cuma kita hanya bisa memproses menjadi seorang anak keturunan kita, tapi setelah itu kita lalai untuk mendidiknya. Sedih kita sebenarnya kalau melihat populasi muslim di dunia ini, wabil khusus di Indonesia ini banyak, tapi banyaknya mayoritas muslim tadi, jumlah muslimah tidak sebanding dengan perilakunya yang justru jauh dari nilai-nilai keislaman. Kenapa ini terjadi? Adanya regenerasi yang salah dalam keluarga kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Melalui mimbar ini, mari kita meneladani Ibrahim alaihissalam. Berdoalah kepada Allah meminta anak saleh, diikuti dengan usaha, daya upaya kita yang maksimal. Bimbing anak-anak kita di rumah, baru titipkan ke sekolah-sekolah. Karena kalau hanya mengandalkan sekolah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa daya sekolah formal diikat dengan kebijakan yang terkadang sulit untuk didobrak. Semua itu kembali kepada diri kita. Oleh sebab itu, mari kita rapatkan barisan, kuatkan filter bagi anak-anak kita di tengah pergaulan dunia yang semakin modern, semakin tidak karuan. Kalau kita lepas sebagai orang tua dari pantauan terhadap mereka, maka laknat Allah akan mengiringi kita, bukan hanya di akhirat, di dunia ini akan menjadi kenyataan. Berapa banyak orang tua yang sengsara karena disengsarakan orang tuanya akibat korban narkoba. Berapa banyak orang tua yang disengsarakan anaknya karena tawuran. Berapa banyak orang tua yang disengsarakan di dunia ini disebabkan anaknya mengikuti hal-hal kriminal.
Di dunia saja sudah sengsara, apatah lagi di akhirat. Maka dari itu sebagai penutup khutbah ini, mari kita resapi ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, termasuk anak istrimu dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat membimbing diri kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita tahun ini menjelang berakhirnya tahun 1446 Hijriah, memasuki tahun 1447 Hijriah nanti, kita berada dalam kebaikan dan kedepannya menjadi pribadi mukmin dan muslim yang lebih baik. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina